Shalom saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup kita. Di dalam Efesus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Memang kita berkata bersyukur itu mudah, saudaraku. Kita berkata bersyukur kepada Tuhan itu hal yang mudah. Tetapi sebenarnya kalau kita lakukan, mengucap syukur itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena kita sering menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di mana kita sulit untuk kita bisa mengucap syukur. Kita seringkali merasa malang atau bernasib buruk, apalagi orang-orang yang masih belum dewasa secara rohani, bahkan disertai dengan persungutan di dalam hidupnya. Banyak pertanyaan di dalam dirinya, mengapa ini terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu? Dan tidak jarang Tuhan dipersalahkan di dalam keadaan seperti ini. Karena Tuhan tidak bisa diomeli, maka yang diomeli pendeta, hamba Tuhan. Dia mengutarakan kepada pendeta, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada kemarahan yang besar kepada Tuhan, sehingga dia meminta pertanggungjawaban kepada hambanya. Sebab hamba Tuhan dianggap sebagai wakil Tuhan. Saudaraku, ini sering terjadi. Memang terkadang ada saat-saat di mana kita tidak bisa bersyukur karena keadaan hidup yang begitu sulit, saudaraku. Apalagi kalau kita dilanda dengan berbagai persoalan hidup yang terus berlarut-larut, tidak ada jalan keluar. Dan rasanya masalah itu akan terus menghimpit dan tidak pernah bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Terutama jika masalah itu menyita pikiran dan perasaan kita. Bahkan masalah itu mengancam hidup kita. Benar, saudaraku. Apalagi persoalan itu mengancam ekonomi, mengancam kesehatan kita, mengancam nama baik kita. Sulit untuk kita bisa bersyukur di dalam kondisi seperti itu. Kita dilukai, kita dikhianati oleh orang yang paling dekat, kita dikhianati oleh saudara kita dikhianati oleh pasangan hidup. Tentu rasanya sakit luar biasa, saudaraku. Tetapi di dalam kondisi masalah yang berlarut-larut, di dalam keadaan di mana kita sulit mengucap syukur, firman Tuhan tidak pernah kompromi. Firman Tuhan berkata begini, ucaplah syukur senantiasa di atas segala hal. Lalu pertanyaannya, bagaimana aku bisa mengucap syukur? Maka dari itu, saudaraku, hendaknya kita benar-benar merenungkan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan itu dan kita praktekkan di dalam hidup kita. Kita harus mengingat siapa kita dulu. Kalau misalnya hari ini kita memiliki kondisi ekonomi yang bermasalah, saudaraku, ingat siapa kita dulu. Dulu kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa juga. Kalau hari ini engkau tidak memiliki apapun, kau habis-habisan ekonomimu, saldomu habis, rekeningmu pun tidak ada uang sama sekali. Ingat, saudaraku, jangan menggerutu. Dulu kita juga tidak punya apa-apa. Kita harus ingat siapa kita dulu. Jikalau bukan Tuhan yang menolong hidup kita, bukan Tuhan yang membela hidup kita, kita bukan siapa-siapa dan pasti kita sudah binasa. Tidak ada seperti hari ini hidup kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, saudaraku.
Dulu kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Sekarang kita menjadi seperti hari ini. Sepatutnya kita merasa bersyukur. Ini akan memberi kekuatan kepada engkau dan saya, sehingga setiap kali kita mau bersungut-sungut dengan keadaan hidup kita, saudaraku, jangan lupakan siapa kita ini. Saya ajak saudara melihat prinsip hidup Ayub. Ayub bisa tahan begitu hebat di dalam menghadapi segala tantangan demi tantangan di dalam hidupnya. Dia punya satu pernyataan di dalam Ayub 1 ayat 21. Dia berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub mengajarkan tidak ada yang dapat kita genggam dalam hidup ini. Sekejap bisa hilang, saudaraku. Tapi Tuhan pun bisa menggantikan itu dengan sekejap. Melalui pengalaman hidup Ayub ini, kita diberkati dengan kebenaran bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita juga kembali tidak membawa apa-apa. Baik itu suamimu, baik itu istrimu, baik itu anakmu, atau siapapun atau apapun, saudaraku. Kalau kau punya anak mungkin hari ini tidak menurut kepadamu, dia tidak dengar-dengaran, bahkan dia mendurhaka seakan-akan tidak pernah dilahirkan dari rahim ibunya. It's okay, saudaraku. Ya sudah, yang penting engkau sudah memenuhi tugasmu sebagai seorang ibu yang baik. Maka engkau merdeka hidupmu. Engkau merdeka hidupmu. Atau kalau di antara engkau hari ini pendengar yang sedang hidupmu dibuli, engkau dihina, kehormatanmu diinjak-injak, it's okay. Sudah. Ya sudah, mau apa lagi? Ingat, saudaraku, karena kita datang ke dunia ini juga tanpa kehormatan. Dan dulu pun kita juga tidak dihormati. Mau seberapa orang membuli dirimu, baik itu di media sosial, engkau dikata-katai seperti apapun, engkau disalahpahami, it's okay, saudaraku. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Kita percaya bahwa pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, pribadi itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi kalau pribadi itu meninggikan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan direndahkan. Jadi saudaraku, mengucap syukurlah kalau Tuhan memberi kita keadaan seperti hari ini. Itu semua adalah berkat Tuhan. Jadi kita belajar untuk tahu diri, saudaraku, di hadapan Bapa. Jika hari ini aku sudah punya sekian, aku masih saja bersungut-sungut dengan hidupku. Ingat, saudaraku, dulu kita tidak punya apa-apa. Sekarang kalau saya mungkin punya 100, hilang 40 lalu saya marah-marah. Ingat, damai sejahtera Allah tidak boleh hilang dalam hidup kita. Meskipun kita hilang 40, toh dulu kita juga tidak punya apa-apa. Mungkin hidup kita minus, saudaraku. Jadi keadaan kita hari ini bukan sebuah kemalangan, atau bukan sesuatu yang patut membuat engkau dan saya bersungut-sungut di hadapan Allah. Engkau dan saya tetap harus bisa bersyukur di hadapannya, dengan mengingat siapa kita dulu dan apa yang ada pada kita. Sementara sekarang hidupmu dan hidupku sudah banyak Tuhan berkati begitu luar biasa. Dia mempercayakan berkat-berkatnya meskipun mungkin tidak seperti standar yang kita inginkan. Bersyukur, saudaraku.
Jaga hatimu, jaga hatimu sungguh-sungguh, karena damai sejahtera Allah akan hilang jika engkau tidak benar-benar menjaga kekudusan hatimu, caramu memandang Dia, caramu memperlakukan Dia melalui setiap musim hidupmu. Saudaraku, mungkin engkau boleh berkata, aku terlahir sebagai orang yang mampu. Aku terlahir selama ini menjadi orang di dalam keadaan yang mapan, Pak. Atau engkau berkatakan, aku terlahir sebagai orang yang terhormat. Namun keadaanku hari ini tidak seperti waktu itu. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau patut untuk bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan yang memberi engkau hidup? No, saudaraku, jangan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan keadaan pada waktu engkau nyaman atau waktu engkau berlebih, saudaraku. Tetapi coba bandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin keadaan mereka jauh dari engkau hari ini. Keadaan mereka lebih buruk. Bersyukur, saudaraku. Bersyukur, saudaraku. Mungkin renungan ini akan mengingatkan kepada dirimu dan diriku secara pribadi. Hari-hari hidupmu dipenuhi dengan umpatan dan sungut-sungut hari-hari ini. Mungkin ada masalah di dalam keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada dirimu hari ini. Minta ampun kepada Tuhan. Dan mulailah bersyukur di hadapannya. Garap hatimu sungguh-sungguh. Dan katakan kepada Dia, thank you my Lord untuk apapun yang sudah aku terima hari ini. Semua itu berkat Tuhan. Jaga hatimu, saudaraku. Ingat baik-baik, Tuhan tahu semua cerita hidupmu. Mungkin Anda berpikir hari ini ketika engkau menghadapi persoalan hidup, no one knows, tidak ada orang yang tahu atau yang mengerti tentang isi hatiku. Mungkin engkau boleh berkata, tidak ada orang yang mengerti keadaanku hari ini. Saudaraku, Dia mengerti cerita hidupmu. Dia mengerti kesulitan hidupmu. Dan Dia mengerti apa yang engkau cari. Ingat, saudaraku, Tuhan itu dekat dengan orang yang pedih hatinya. Itu firman Tuhan yang berkata. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seolah-olah begini, saudaraku, Dia ingin memberitahu bahwa tidak ada orang yang terlalu rendah untuk Dia jangkau. Tidak ada orang yang terlalu hancur untuk mendapatkan air hidup, kesegaran, damai sejahtera dan sukacita yang Dia tawarkan. Tetapi untuk bisa mendapatkan itu semua, saudaraku, ingat, akui bahwa engkau hari-hari ini memang remuk di hadapan Tuhan. Akui bahwa hari-hari ini engkau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Karena keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan di dalam hidup. Keterbukaan adalah awal dari sebuah kesembuhan. Saudara, tidak mungkin bisa dipulihkan kalau engkau tidak mau terbuka kepada Dia. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, kalau engkau mengakui keberadaan hidupmu di hadapan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi atas hidupmu. Pemulihan diri, pemulihan karaktermu, pribadi yang benar di hadapan Bapaknya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak menuntut Tuhan untuk melakukan mujizat. Dia tidak menuntut Tuhan untuk mempermudah semua hal dalam hidup persoalannya.
Tetapi pemulihan itu akan membuat dirimu menjadi pribadi Kristen yang tangguh, yang sejati. Sampai di titik engkau bisa berkata begini, engkau tidak mengangkat persoalanku Tuhan, it's okay. Engkau tidak sembuhkan aku, tidak masalah. Engkau tidak membuat hidupku lebih mudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi satu hal, pulihkan karakterku, buat aku menghargai hidupku, buat aku menghormati Allahku di dalam setiap keadaan hidupku. Saya berdoa saudaraku dimanapun kau berada, di dalam nama Tuhan Yesus yang aku sembah, yang aku agungkan, Tuhan beri dirimu kekuatan hari ini. Roh Kudus akan menuntunmu untuk terus mengenal Dia. Di dalam setiap persoalan hidupmu, itu ada tangan Tuhan yang akan merendah hidupmu. Akan ada tangan Tuhan yang merajut hidupmu, sampai engkau benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, siapa yang memegang hidupmu. Sehingga tidak ada lagi gerutu, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi kekhawatiran keluar dalam dirimu. Apapun yang kau alami sampai akhir hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku alaskan doa ini. Amin. Saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan sedang merendah cerita hidupmu bersama Dia, sampai akhirnya engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup, dan aku mengalami Tuhan yang hidup itu sungguh di dalam hidupku. Dan kau bisa berkata, aku bangga menjadi pengikut Kristus. Maju terus saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.